Nomor 4, akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan perpres peraturan presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Ya, ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama nomenklatur itu justru memang dirubah ke yang mereka yakini sebagai bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus dan kenaikannya Yesus Kristus itu. Memang dari usulan mereka. Dan kita perjuangan alhamdulillah bisa diterima. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa berbagi berkat kepada saudara. Dalam respon saya terhadap video yang ada di depan merupakan kabar gembira. Di Indonesia kita tidak menyebut lagi Isa Al-Masih, tetapi Yesus Kristus. Itu adalah satu kabar gembira bagi kita orang Kristen dan Katolik, orang Protestan dan Katolik, karena kita tahu bahwa ada perbedaan yang jelas antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus dalam konteks di Indonesia. Kalau mungkin di Arab atau di lain tidak ada masalah, karena orang Kristen yang asal Arab pasti menyebut Yesus Tuhan atau Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih juga. Tetapi di Indonesia kita tahu bahwa selama ini selalu ada anggapan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Saudara-saudara kita di Muslim mempunyai pandangan sendiri tentang Isa Al-Masih, yaitu bahwa Isa Al-Masih itu seorang nabi yang mamanya Maryam, saudara perempuan dari Harun, ya. Sedangkan kita tidak, saudara-saudara. Yesus Kristus mamanya Maria, bukan saudari perempuan dari Harun. Kalau saudari perempuan dari Harun di Alkitab juga ada namanya Maryam. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengan adanya keputusan pemerintah, ya, Menteri Agama yang pasti adalah wakil pemerintah, merubah istilah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, ini mempertegas bahwa memang Yesus Kristus yang dipercayai oleh Protestan dan Katolik adalah Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia dan kemudian melakukan missio Dei atau misi dari Allah untuk penyelamatan dunia ini, saudara-saudara, khususnya orang yang percaya. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, saudara-saudara, dan pada waktu dia menjadi manusia melakukan misi yang diberikan Bapa kepadanya, saudara-saudara, itu jelas bahwa dia menderita, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Sedangkan Isa Al-Masih dalam konteks kita di Indonesia, saya sering lihat rame tuh di YouTube berdebat ini itu. Ini dengan adanya video ini mempertegas bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Mungkin ya, kalau saya lihat mungkin pribadi yang dimaksud adalah sama, tapi penggambarannya sudah jelas beda, saudara-saudara. Kalau Isa Al-Masih di dalam kalangan saudara-saudara Islam itu jelas bahwa dia tidak mengalami kematian, ya, dia langsung diangkat hidup-hidup. Lalu yang mati itu adalah orang yang diserupakan
dengan Isa Al-Masih. Sedangkan Kristen merupakan inti Injil, yaitu penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan Tuhan bekerja, Tuhan turut bekerja dalam pemerintah di negara kita, dan kemudian terjadi perubahan sebutan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Clear sudah bahwa memang orang Katolik dan Protestan seperti dalam video tadi menyuarakannya, karena kalau Isa Al-Masih nanti kabur, penggambarannya tidak jelas. Kalau Katolik Protestan kan penggambarannya persis, jelas sekali seputaran dengan karya Kristus di dalam dunia ini 2000-an tahun yang lalu. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengatakan kabar gembira karena sekali lagi ini sangat penting. Mungkin orang pikir biasa-biasa. Ini tidak biasa-biasa, ini luar biasa. Amin, saudara-saudara. Saya percaya saudara setuju dengan saya. Ini bukan biasa-biasa, ini luar biasa, karena mempertegas iman orang Kristen. Warna percaya atau iman percaya dari orang Kristen begitu jelas. Itu yang diimani oleh kami, dan itu bukan hanya iman biasa, saudara. Bahkan kalau kita lihat video-video Pak Bambang Nursena, Pak Bambang pernah mengatakan bahwa kalau kita menutup kitab suci lalu melihat sejarah, itu jelas. Dalam sejarah itu ada seorang bernama Pontius Pilatus, ya, pemerintah Roma menugaskan dia di sekitar Israel, dan di zaman pemerintahan Pontius Pilatus itulah Yesus Kristus dieksekusi mati oleh orang Yahudi. Jadi Yesus Kristus adalah betul-betul mati, dan karena dia mati, kita percaya bahwa kematiannya lah yang menyebabkan saya dan saudara memiliki akses yang pasti, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat saudara yang meresponi video ini. Dan kalau saudara rasa aduh mau tanya jawab, mau memberi pertanyaan, silakan nanti video ini diposting. Saudara bisa lihat di kolom komentar, beri pertanyaan, kita bisa tukar pikiran di sana. Ya, khususnya kita orang-orang Kristen tentunya. Tapi kalau ada saudara-saudara agama lain yang juga pengen tanya, pengen tukar pikiran, sepanjang kita melakukannya dengan penuh rasa saling menghormati satu dengan yang lain, maka saya pikir tidak ada masalah. Ya, saya saat ini ada di Opera House di Sydney, Australia, dan saya bersama istri, anak-anak dalam sebuah kegiatan perjalanan. Kami akan melayani, memberitakan Injil, dan di sela-sela perjalanan kami, saudara-saudara, saya sempatkan ambil waktu bikin video ini, ya. Saya bagi sedikit suasana Sydney di sekitar Opera House. Ya, saudara, itu Opera House di belakang saya tadi, dan itu di depan Opera House ada juga Harbour Bridge di belakang sana. Oke, Kakak Absef bisa tolong ambil Bapak punya tas sebentar. Oke. Ya, inilah Opera House yang sangat terkenal di Sydney, Australia. Dan inilah Absdef Atok yang sangat terkenal di Fatukoa, saudara-saudara. Haleluya. Kakak Absef, kita melangkah ke sana sedikit. Kita akan melihat-lihat keindahan kota Sydney di malam hari. Di sekitar Opera House, di depan sana ada apakah Kak Absdef? Apa? Oh, itu bridge di depan, namanya apa? Harbour Bridge, right? Iya, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebetulan saya lihat video ini pas saya ada di Australia, saudara-saudara. Jadi saya pikir, kalau hanya mau bicara tentang Harbour Bridge, tentang Opera House, itu mah biasa banget. Bagi saya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan iman percaya, itu benar-benar luar biasa. Jadi sekali lagi, saudara-saudara orang Kristen, Katolik,
Protestan dimanapun Anda berada, kita bersyukur bahwa pergantian Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus sungguh-sungguh mempertegas iman saya dan saudara ya. Tunggu, saya lihat ini ada putra saya, di mana dia di sana. Hey Gitskel, what's up? Mama mau ke sini? Oke. Ya, jadi baik saudara-saudara, ayo kita harus melangkah pulang dan kita akan melihat-lihat juga suasana Sydney pada malam ini. Ayo, jangan. No, jangan. Lu mau bikin apa? Lu mau ambil rampas? Dia satu dorong. Ya sondel lah. Dia dorong begitu. Oke. Iya, kita lanjut dalam perjalanan pulang, saudara-saudara, menuju tempat saya menginap bersama istri anak. Dan sekali lagi terima kasih. Ini berbagi sedikit suasana Sydney. Iya. Iya. Ini sudah pasti orang-orang paling banyak ya, orang-orang yang mencari hiburan pada malam hari di kota Sydney, Australia. Mereka cari hiburan yang ya terbatas, tapi Kristus Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati bagi kita semua. Haleluya. Wow, luar biasa. Luar biasa Sydney, Australia, lagi spring, suasana lagi sejuk-sejuk menyenangkan, saudara-saudara. Sadap, luar biasa. Saya bersyukur sekali lagi kembali ke Sydney untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, dan juga ada saudara-saudara orang agama lain di situ juga ada saudara-saudara dari Muslim juga ada. Oh, ada cerita menarik ya. Ada cerita menarik waktu saya datang ke tempat ini. Tadi bawa anak-anak ke Tarungga Zoo dan kami ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia, seorang ustadz. Ternyata dia bekerja sebagai sopir bus di sini. Dan wow, yang menarik buat saya ialah Pak Ustadz itu bilang, saya lihat Bapak di YouTube begitu ya. Artinya bahwa dengan istilah perubahan istilah ini juga ya, dari Isa Al-Masih ke Yesus Kristus, menurut saya ini juga baik. Jadi mempertegas bahwa oh ternyata beda gitu loh ya. Soal mau digali gimana-gimana ya itu urusan para penggali lah yang berkompeten dalam hal seperti itu. Tapi buat saya, kalaupun saya mengatakan kabar gembira bagi Katolik dan Protestan, itu bukan berarti kami menjaga jarak persaudaraan dengan orang Islam. Tidak juga. Kita konteks Indonesia selalu melihat persaudaraan yang luar biasa. Saya disentuh tadi, Pak Ustadz bilang, oh saya ingat Pak Pendeta, saya lihat di YouTube ya, dan itu luar biasa. Ternyata pelayanan kita di YouTube itu berdampak luar biasa bagi semua saudara. Saya ingat juga waktu saya di Malang. Saya juga ketemu kawan-kawan orang Islam. Dan ada orang Islam yang ketika melihat saya dia bilang, Bapak yang LGBT itu ya. Saya kaget loh, kok saya LGBT, padahal maksudnya video LGBT. Nah, pas lagi di Australia juga nih ngomong LGBT. Aduh, di sini parah ya. Di sini sudah legal, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Tapi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kita orang Kristen harus bisa tolak
Kenapa kita tolak? Karena kebenaran firman Allah begitu jelas bahwa Tuhan menciptakan heteroseks, bukan homoseks, ya. Oleh karena itu, buat anak-anak muda, siapapun Anda yang nonton video ini dari Australia, saya mengingatkan supaya kita tetap mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, firman Tuhan. Kalaupun ada 1-2 saudara yang punya kelemahan seperti itu, saya sebagai hamba Tuhan Yesus mengingatkan masih ada jalan yang begitu jelas dalam Kristus. Anda pasti dapat solusi kalau Anda mau. Dalam Yesus ada keselamatan, ya. Baik, terima kasih banyak. Salam persaudaraan buat kita semua, saudara-saudara dari Katolik, Protestan, dan juga agama apapun. Kami orang Kristen ada di Indonesia atau ada di mana saja. Kami berusaha dengan pertolongan Roh Kudus membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera Kristus bagi dunia sekeliling kami. Oleh karena itu, terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton video ini. Sekali lagi, kalau ada komentar, pertanyaan, silakan di kolom komentar. Nanti kami ambil waktu tepat, kami akan merespon setiap pertanyaan saudara. Terima kasih banyak. Dari Sydney, Australia, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan video ini. God bless you all.